Halo anak-anak semua, Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya anak-anak. Kita berjumpa kembali di ibadah Sekolah Minggu Jemaat BNKP Bandung. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Mari siapkan hati dan pikiran kalian. Ambil Alkitabnya, ambil posisi yang baik. Kita mulai ya ibadah kita ya. Nah, pertama-tama kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Anak-anak, masih ada sukacita ya? Ya tentunya, karena hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan dan kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Untuk itu, mari Ibu ajak kalian semua kita bernyanyi memuji muliakan Tuhan. Mari kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tundukkan kepala, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui. Saat ini Tuhan, kami juga bersukacita karena kembali Kau izinkan kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan, mari berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, masih ingat ayat hafalan minggu kemarin? Pasti banyak yang mengirimkan ayat hafalannya di grup kelas masing-masing. Nanti Ibu harapkan selesai ibadah juga hafal kembali ayat hafalannya dan kirimkan lagi ya ke grup kelas masing-masing. Baiklah, ayat hafalan minggu kemarin ada yang tahu tidak? Good. Ayat hafalan minggu kemarin terambil dari Baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya, memuji Tuhan ya. Ibu mengajak kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi, firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kini tibalah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami roh hikmat ketenangan, roh hikmat kepintaran untuk kami dapat memahami apa isi hati Tuhan melalui firman Tuhan saat ini. Berkati juga anak-anak yang akan mendengarkan, berikanlah selalu kekuatan bagi mereka, ketenangan juga Tuhan, supaya mereka dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, berikan hikmat, urapi bibir hamba-Mu, supaya firman ini dapat sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan kami tolak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang ambil Alkitabnya, mari kita buka Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kejadian ada di perjanjian lama ya. Pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mari dengarkan Ibu bacakan bagi kalian. Dan kita baca juga ya bersama-sama ya anak-anak. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat yang ke-9, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Nah anak-anak, demikian firman Tuhan. Nah sekarang kita belajar tentang siapa tadi? Ayo, bagi yang sudah membaca pasti tahu. Siapa? Betul, pinter. Anak-anak sekolah minggu sangat pintar. Kita belajar tentang Abraham. Dan sebelumnya nama Abraham dipanggil Abram. Artinya Bapa yang terhormat. Abram itu Bapa yang terhormat. Nah setelah itu baru diganti dengan Abraham. Mengapa diganti dengan Abraham? Ya, karena Tuhan memberikan janji kepadanya. Nah, Abraham itu adalah sebagai tanda janji Allah menjadikan Abraham sebagai bapa segala bangsa. Itulah makanya dia dikatakan Abraham, dia dipanggil Abraham. Nah, kira-kira siapa yang tahu ya siapa itu Abraham? Tepat sekali. Abraham adalah bapa orang beriman, bapak orang percaya. Nah anak-anak, Abraham ya lahir di kota Ur dan dia tinggal di Haran. Di Haran hidupnya sangat bahagia sekali. Mengapa? Ya, Abraham punya istri yang cantik sekali. Siapa namanya? Benar, Sarah. Ya, dan di Haran juga Abraham mempunyai harta yang banyak, rumah yang nyaman, ternak yang banyak, pelayannya juga banyak. Wah, Abraham sangat kaya ternyata ya, luar biasa.
Tapi ada satu mereka yang belum punya. Apa ya kira-kira anak-anak, ada yang tahu tidak? Ya, benar sekali. Mereka belum mempunyai anak, belum mempunyai keturunan. Tapi suatu kali Tuhan berfirman kepada Abraham, "Hai Abraham, pergilah dari negerimu ke tempat yang telah kujanjikan. Dan aku akan memberkati engkau di tanah itu." Sekarang pertanyaannya anak-anak, apakah Abraham langsung pergi setelah Tuhan memerintahkan kepadanya seperti itu? Wah, ternyata Abraham pergi. Abraham mengikuti perintah Tuhan. Mengapa ya Abraham mau-mau saja pergi keluar dari tanahnya yang enak, kampungnya yang serba dia di situ berkecukupan, ke tempat daerah yang tidak tahu, yang ditunjukkan oleh Tuhan? Lalu kok mau ya? Tapi kenapa Abraham melakukan itu? Ternyata Abraham taat kepada Tuhan. Kenapa dia taat? Ya, Abraham itu percaya kepada Tuhan. Dan itulah makanya Tuhan memilih Abraham untuk sesuatu yang sangat penting. Apakah itu? Ya, tujuan Tuhan di dunia ini. Tujuan mulia Tuhan kepada manusia ciptaannya. Nah, anak-anak, sebelumnya ya, Abraham ini adalah keturunan dari Bapa kita Nuh. Abraham begitu taat kepada Allah, dia pergi keluar dari tempat tinggalnya di Haran. Kemana perginya? Betul, ke Kanaan. Di Kanaanlah dia tinggal dan mendirikan kemah. Bukan hanya mendirikan kemah, dia mendirikan bait Allah untuk memuji memuliakan Tuhan. Sungguh luar biasa. Bukan hanya itu ya anak-anak, Abraham juga taat beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak semua, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Abraham ini? Yang pertama tentu saja, marilah kita setia, marilah kita taat kepada Tuhan. Mulailah dari diri kita sendiri, ya. Bagaimana caranya? Apakah itu susah melakukannya, Ibu? Tentu tidak. Bagaimana kita setia, bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Kita mulai dari berdoa. Kita rajin berdoa, ya. Bangun tidur, kita berdoa. Sebelum makan, kita berdoa. Sebelum belajar, kita berdoa. Sebelum tidur, kita berdoa. Mari kita semua berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa setiap hari, ya. Karena doa itu adalah nafas orang percaya. Wah, kalau begitu rajin-rajin berdoa ya anak-anak ya, supaya kita diberkati. Nah, selanjutnya kita rajin beribadah kepada Tuhan seperti Abraham, ya. Dia rajin menyembah Tuhan. Kita beribadah, waktunya ibadah, ayo beribadah, jangan main-main terus, ya. Kita memuji memuliakan Tuhan supaya kita juga tahu apa isi hatinya Tuhan. Kita boleh membaca firman Tuhan. Rajin-rajin ya membaca firman Tuhan. Setelah kita baca, kita lakukan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita ingat kembali, ada 3 janjinya Tuhan kepada Abraham. Yang pertama, itu tempat tinggal yang baik, janji tanah, ya. Tuhan akan memberikan kepada Abraham. Yang kedua, apa anak-anak? Betul, Abraham mendapat janji dari Allah bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Artinya apa? Keturunan. Wah, Abraham akan mempunyai keturunan, ya. Dan yang ketiga, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itulah Abraham, orang yang percaya, orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan kepada kita hari ini mengajarkan kita untuk belajar seperti Abraham ya, untuk setia, untuk percaya, untuk taat kepada Tuhan. Baiklah anak-anak,
Demikian firman Tuhan kepada kita saat ini. Dan yang menjadi ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 21. Isinya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, nanti dihafal pelan-pelan, pasti bisa. Jika sudah hafal, kirim ya di grup kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami telah diajarkan tentang Abraham, Bapa orang beriman, Bapa yang percaya Tuhan. Dan saat ini kami juga memahami Tuhan betapa ketaatan seorang Abraham mengajarkan kepada kami untuk selalu taat kepadamu Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami mau taat dan percaya kepadamu Tuhan, serta setia untuk melakukan apa yang Kau firmankan. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup ibadah kita, sebelum kita berdoa penutup, kita bernyanyi lagi ya. Judulnya Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Pak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Baiklah anak-anak, kita akan berdoa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jika saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan akan kami akhiri Tuhan. Engkau terus menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami tentang seorang Abraham yang setia dan yang percaya kepadamu. Kami mau Tuhan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Bapa di surga, 1 minggu ke depan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menuntun langkah kami. Berkati keluarga kami pribadi lepas pribadi. Berkati orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kemampuan untuk menjadi wakil-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Berikan terus rezeki dan berkat-Mu kepada setiap keluarga. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di Jemaat BNKP Bandung. Biarlah Engkau terus memberikan pertumbuhan jasmani maupun rohani ke dalam diri mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, melakukan firman-Mu dan menghormati kedua orang tua mereka. Dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati setiap anggota keluarga mereka Tuhan. Berikan kesehatan, berikan pemeliharaan yang baik. Bapa di surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami jika ada yang dalam keadaan sakit penyakit Tuhan yang menjamah menyembuhkan. Biarlah mereka dapat bersuka cita kembali. Bapa di surga, kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berkati semua kedamaian yang boleh kami rasakan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja kami Jemaat BNKP Bandung Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pelayanan yang boleh ada Tuhan. Berkati setiap pelayannya Tuhan, berkati pembangunan gereja kami Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan lancar dan kami dapat kembali memuji melakukan Engkau di gereja kami Jemaat BNKP Bandung. Bapa di surga, kami juga berdoa buat virus corona
buat pandemi yang masih ada Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami semua untuk terhindar dari itu Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit ini Tuhan, dan biarlah ini dapat berlalu bagi kami dengan cepat Tuhan. Bapa di surga, segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan kami juga mohon ampun. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang boleh kami sampaikan melalui nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati bagi kami dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang baik, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih anak-anak. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan kalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.